Saudara, laporan Generation Hope yang disampaikan oleh Save the Children memperkirakan 60 juta anak Indonesia mengalami minimal 1 kali kejadian iklim ekstrim dalam setahun. Di tengah pemerintah belum mampu menjawab isu kekeringan dan krisis air akibat perubahan iklim, inisiatif datang dari anak-anak bumi Flobamora, Nusa Tenggara Timur. Fenomena kemarau panjang hingga kekeringan ekstrim melanda bumi Flobamora, Nusa Tenggara Timur. Maria Della Afrianti, remaja perempuan berusia 14 tahun, asal desa Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika, merasakan langsung dampak kemarau ekstrim. Demi memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari, Della dan keluarganya mengandalkan mata air sungai yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya. Tapi setiap tahun, debit air sungai itu semakin surut dan hampir kering, sehingga Della harus menggali dasar sungai untuk menemukan sisa air yang tertutup tanah dan bebatuan. Dari rumah, saya membawa jerigen 5 liter, kami turun, gali lagi lubang untuk ambil air, kami tunggu dia agak bersih begitu, baru kami gayung, sudah itu kami naik, taruh lagi di rumah, baru kami pergi ambil lagi. Satu hari berapa kali? 3 ke 4 begitu. Proses ini menyita waktu Della, tapi tak ada pilihan lain sebab sungai jadi sumber air utama keluarganya. Infrastruktur air bersih dari pemerintah Kabupaten Sika belum tersedia di kampung Della. Hanya beberapa warga dengan tingkat ekonomi lebih baik dari keluarga Della yang mampu membangun instalasi sumur bor pribadi dengan biaya hingga belasan juta rupiah. Della terpaksa terus beradaptasi di tengah keterbatasan dan gempuran krisis iklim. Kami juga memerlukan belajar, bermain, tapi kami terganggu karena kami harus mengambil air di kali. Jadi kami mau pergi di sekolah juga kami terasa terhambat sekali. Kalau kami tidak ambil air, kami kalau mau minum setengah mati, mau mandi setiap pagi juga harus ambil dulu. Saya minta pemerintah untuk mensumbangkan bak penampung untuk kami di sini. Kisah Della jadi potret anak terdampak krisis iklim di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Analisis lanskap iklim untuk anak-anak Indonesia dari UNICEF mengungkap, Provinsi NTT memiliki persentase jumlah anak tertinggi di Indonesia, yakni lebih dari 40%. Saat bersamaan, NTT juga dianggap sebagai provinsi paling rentan krisis iklim dan berisiko kehilangan persentase pendapatan per kapita akibat krisis iklim tahun 2050. Pemerintah Kabupaten Sika mengakui pembangunan dan penyaluran air bersih belum maksimal karena alasan kondisi geografis termasuk iklim hingga keterbatasan anggaran. Itu cakupan pelayanan air bersihnya, baik itu melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan, kita masih ada di 50% sampai dengan posisi 2024. Biaya untuk air ini cukup besar. Kita memang di beberapa wilayah ada sumber mata air, tetapi memang pembiayaannya butuh besar sekali. APBD tidak mampu, karena dia membutuhkan, kemarin hitung-hitungan kami ada di atas 30-an sampai 30-an miliar. Dan itu kita minta dukungan dari pemerintah pusat untuk bisa melakukan intervensi di situ. Pada 2021, pemerintah pusat meresmikan bendungan Napun GT, Kabupaten Sika, yang digadang-gadang berkapasitas 11,22 juta meter kubik untuk menyediakan air irigasi dan air baku. Tapi Pemkab Sika mengakui manfaatnya belum maksimal. Memang bendungan Napun GT itu tujuan dibangunnya, karena itu juga merupakan proyek strategis nasional, adalah membawa air baku untuk bisa melayani Kota Maumere, dan debitnya itu luar biasa sekali. Cuma memang sampai dengan saat ini kita belum merasakan manfaatnya ini. Kami sudah berkoordinasi melalui pemerintah pusat, kemudian juga kita bangun komunikasi, termasuk komunikasi politik dengan wakil-wakil kita yang ada di pusat untuk bisa meneruskan aspirasi kita, karena pembiayaan itu sepenuhnya dari APBN.
Di tengah negara belum mampu menjawab isu kekeringan dan krisis air bersih, inisiatif muncul dari sejumlah anak-anak bumi Flobamora. Halo, perkenalkan nama saya Sandi dan teman saya Sulaiman. Saya Anjar. Kami ikut Save the Children, kami mengangkat isu tentang kekurangan mendapatkan air bersih. Alasannya karena kampung kami sangat kekurangan mendapatkan air bersih dan tempat mata airnya sangat jauh. Tiga sekawan ini jadi penggerak untuk mewujudkan akses air bersih dekat dengan warga di Kampung Wanomutu, Kecamatan Wewe Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya. 2 tahun lalu, Sandi, Soleman, dan Anjar menyadari kampung mereka butuh aksi solusi untuk krisis air bersih yang kian parah beberapa tahun belakangan. Mata air terdekat dari Kampung Wanomutu semakin kering, sehingga warga termasuk anak-anak harus berjalan lebih jauh untuk mendapatkan air bersih. Kami pergi timba air itu sangat jauh sekali, jalan sangat terjal sekali, 2-3 km Kak. Misalnya kalau air yang kami sering pergi yang 2-3 km itu tidak ada, jadi kami harus terpaksa lagi pergi yang paling jauh lagi kami, misalnya 5 kilo, 6 kilo. Seandainya kami kalau tidak pergi timba air pagi-pagi begitu Kak, kami tuh tidak mandi sekolah, tidak mandi kalau pergi sekolah gitu. Jadi kami terganggu sekali kalau di sekolah. Yang kedua itu waktu kami belajar itu sangat tidak ada gitu Kak, karena kami harus mementingkan pergi timba air daripada kami belajar. Pada tahun 2022, Sandi dan kawan-kawan mengusulkan inisiatif pembangunan instalasi air bersih. Berkat kejelian dan kemampuan 3 remaja mengidentifikasi masalah dan gigih komunikasikan tujuan inisiatif mereka kepada berbagai pihak, usulan Sandi, Soleman, dan Anjar disetujui Save the Children Indonesia. Sumur bor bertenaga surya dibangun secara gotong royong antara warga dan Save the Children Indonesia untuk menyediakan air bersih di Kampung Wanomutu pada tahun 2023. Ketika mau dikerjakan sumur bor tersebut itu, semua warga semangat sekali untuk bekerja bakti gitu Kak. Ini demi kebaikan seluruh masyarakat di kampung situ. Penggalian pipa dan pembuatan bak penampung. Pas pertama kali air keluar dari sumur bor tersebut itu banyak sekali mama-mama yang menangis karena dari sekian lamanya dari nenek moyang kami itu pergi timba air yang sangat jauh, sekarang tinggal pergi ke samping rumah air sudah ada. Langkah nyata negara dinanti untuk menjawab tantangan dampak krisis iklim terhadap anak-anak Indonesia. Pasalnya, laporan Generation Hope oleh Save the Children memperkirakan 60 juta anak Indonesia mengalami minimal 1 kejadian iklim ekstrim dalam setahun. Direktur Save the Children Indonesia, Desi Kurwiani Ukar menjelaskan, anak-anak berisiko mengalami beban ganda dari dampak krisis iklim, seperti stunting hingga perkawinan anak. Begitu banyak anak-anak yang tinggal di daerah-daerah di wilayah yang memang terkena dampak krisis iklim, yaitu mengalami kekeringan. Kekeringan tentu berdampak seperti yang Mbak sampaikan tadi terhadap gagal panen. Gagal panen tentunya terjadi, kemudian ada kerawanan pangan. Kerawanan pangan adalah merupakan salah satu faktor pemicu juga stunting. Ada riset global terkait perkawinan anak. 2 dari 3 anak yang tinggal di wilayah yang terkena dampak krisis iklim terjadi perkawinan anak karena perekonomian yang terganggu. Angka kemiskinan anak saat ini adalah berada di 11,8%. Apabila kita tidak melakukan apapun untuk menangani dampak krisis iklim terhadap anak-anak, angka ini tentunya akan semakin berlipat ganda. Hambatan ya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam isu ini adalah nomenklatur anak itu tidak semua ada di dalam kementerian terkait. Itu yang menjadi hambatan utama. Isu ini adalah isu yang sangat besar dan semua kementerian yang berwenang harus terlibat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengklaim program Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jadi salah satu upaya menanggulangi dampak krisis iklim terhadap anak. Kami juga mendorong daerah untuk membentuk dan mengaktifasi subklaster pelindungan perempuan dan anak dalam bencana. KPPA juga sedang menyusun pedoman mekanisme perlindungan anak dalam situasi darurat bencana, di mana salah satu isu bencana yang dibahas di dalamnya adalah terkait dengan dampak perubahan iklim. Tak
Tapi kedua lembaga tersebut mengakui belum ada anggaran khusus untuk merespon dampak krisis iklim terhadap anak. Penganggaran perubahan iklim yang responsif gender ini terus kita upayakan berkaitan dengan pelaksanaan program-program ini, tentu juga melibatkan berbagai kementerian lembaga. Terkait dengan berapa besar anggaran yang disiapkan kepada anak-anak ya, memang belum ada yang spesifik berapa sih besarnya, Bu. Ini masukan yang baik buat kami untuk melihat seberapa besar sih anggaran yang memang dialokasikan ke anak-anak. Padahal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas sebenarnya telah menempatkan pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana, dan perubahan iklim menjadi agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. Dalam rencana tersebut, aspek perubahan iklim juga disebut dan jadi pertimbangan dalam sejumlah agenda lainnya. Kementerian LHK mengakui adaptasi dan penanggulangan krisis iklim, apalagi dampaknya terhadap anak, belum menjadi isu utama bagi banyak lembaga negara dalam merumuskan program dan kebijakan. Tidak semua pemangku kepentingan itu memahami urgensi dan dampak perubahan iklim, terutama bagi anak-anak. Business as usual jadinya kan. Masalahnya adalah kita keterbatasan sumber daya, kebijakan, finansial, teknologi belum sepenuhnya mendukung hal seperti ini. Yang ketiga, ada kapasitas kelembagaan dan koordinasi. Koordinasi antara lembaga ini perlu kita bangun supaya aksi perubahan iklim kepada kelompok-kelompok ini menjadi lebih baik. Karena kita ingin berusaha merubah pemahaman yang selama ini sifatnya sektoral menjadi sifatnya global atau nasional. Pemerintah telah memprediksi kerugian negara akibat krisis iklim mencapai 544 triliun rupiah jika tak menerapkan langkah nyata dan intervensi. Jumlah ini berpotensi lebih besar jika aspek dampak krisis iklim terhadap anak tak masuk perhitungan. Anak-anak adalah korban dari dampak krisis iklim. Kalau tidak kita lakukan sekarang, tentu kita akan merugi. Target pencapaian tadi, indeks perlindungan anak juga akan semakin menurun, dan itu akan berdampak kepada target pencapaian pemerintah tentunya gitu. Indonesia emas di tahun 2045 akan semakin terancam. Perumusan hingga implementasi program dan kebijakan yang fokus pada hak dan perlindungan anak dari dampak krisis iklim harus sinergis. Mampukah negara konsisten mewujudkannya? Kami tutup 60 menit special report edisi hari ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.